Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kedua ini kembali lagi dengan Ustazah Sarah tentang pelajaran bahasa Inggris. Sekarang adalah tema 6, subtema 3, sixth term, third subterm. Panas dan perpindahannya, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Oke, selanjutnya kita doa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Oke, selanjutnya kita nyanyikan lagu seperti kemarin, nadanya lagu Sayur Kol. Nah, tentang kalor ya. Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Waktu aku belajar tentang bab kalor, ada 3 jenis peristiwa: konduksi, konveksi, radiasi. Ayo belajar dengan gembira. Konduksi adalah sebuah hantaran melalui zat partikel zat padat. Konduksi ada 2 bentuk jenisnya, isolator dan juga konduktor. Isolator, daya hantar panas paling sedikit. Konduktor, daya hantar paling superior. Konveksi adalah sebuah aliran disertai perpindahan partikel. Radiasi adalah sebuah pancaran tanpa melalui zat perantara. Isolator, daya hantar panas paling sedikit. Konduktor, daya hantar paling superior. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah, tentang peristiwa kalor yang ada di termos. How the calor used in thermos. Nah, bagaimana kalor ada di termos? Nah, di sini ada glass walls with silver surfaces. Nah, jadi ada kacanya ya, di dinding kaca. Nah, lalu spring centering device. Nah, ini tengahnya, ini kontainernya. Biasanya terbuat dari bahan plastik. Lalu vakum. Nah, jadi bisa menyerap panasnya lebih lama. Lalu rubber support. Nah, di sini ada karetnya. Lalu hot or cold liquid. Nah, jadi di sini bisa yang dingin, bisa yang panas. Nah, dia airnya atau cairannya akan awet, panas, atau misalnya kalau dingin juga akan awet. Oke, selanjutnya the color used in iron. Nah, jadi kalornya digunakan di setrikaan. Nah, temperatur control. Nah, seperti ini. Fixed contact, bimetallic strip. Nah, seperti ini. Lalu when cool, the bimetallic strip is flat. Nah, lalu the iron heats up. Nah, jadi ini besi panasnya yang menjadi kalau misalnya menyetrika akan terasa panas ya. Nah, terbuat dari besi. One of the metals of which the strip is made expands more than the other, causing the strip to bend and break the electrical circuit. Nah, seperti itu. Nah, lalu color in refrigerator atau fridge ya. Nah, seperti ini. Konstruksi di dalam kulkas. Nah, pakai freon untuk pendinginnya. Nah, suction tube, evaporator, capillary tube. Nah, dan lain sebagainya. Ada temperature control, electric motor compressor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada color in pot. Nah, jadi kalor pada panci ya. Nah, di sini ada the isolator material. Nah, jadi bahan isolator. Nah, jadi yang tidak menghantarkan panas. Misalnya di sini ada karet atau plastik ya. Lalu the conductor material, dari bahan konduktor. Bahan konduktor tuh konduktor itu yang seperti besi seperti ini, atau kaleng yang bisa mendidihkan air.
Nah, lalu mengkilap, biasanya kalau bahan konduktor itu it's shining ya, shining, mengkilap. Oke, selanjutnya the types of public places in city vocabularies. Nah, jadi kosakata tentang macam-macam tempat umum ya. Contohnya di sini lanjutan dari kemarin, yaitu bus station. To travel by bus, you go to the bus station. Jadi terminal bis. Nah, jadi kalau kamu misalnya ingin pergi jalan-jalan menggunakan bis, kamu bisa pergi ke stasiun bis. Nah, lalu court. Nah, court itu pengadilan, tempat pengadilan. Is where a judge works and where they have trials and law cases. Nah, jadi mereka yang ada di pengadilan itu bekerja untuk pembelaan hukum ya. Nah, untuk kasus hukum. Lalu selanjutnya cinema or movies. Nah, jadi kalau cinema itu mungkin di Inggris, kalau movies lebih ke Amerika ya. Nah, adalah bioskop ya. Nah, is where you can see movies in all genres. Jadi adalah tempat dimana kamu bisa melihat film-film dari berbagai genre, seperti komedi atau adventure dan lain sebagainya. Lalu optical shop. Nah, jadi orang yang bisa memeriksa atau khusus untuk mata ya disebut optician. Jadi optical shop itu toko untuk penglihatan atau kacamata ya. Nah, there are specialist optical aids which can help visually impaired people. Jadi bisa membantu orang-orang untuk memberi penglihatan lebih bagus menggunakan kacamata ya. Nah, lalu pet shop. Nah, pet shop itu adalah toko hewan yang menjual makanan-makanan hewan, obat-obat hewan, bahkan misalnya ada dokternya. Nah, bisa diperiksa ke pet shop. Nah, lalu di sini is a retail business which sells different kinds of animals to the public. Nah, jadi bisnis yang menjual binatang-binatang yang berbeda ke masyarakat. Selanjutnya adalah hospital. Hospital adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit adalah is a place for ill people when they need an operation or when someone is going to have a baby. Ya, jadi misalnya kalau ingin ke rumah sakit, ada rumah sakit itu adalah tempat orang-orang sakit yang ingin misalnya butuh perawatan, misalnya membutuhkan operasi, atau ibu-ibu yang ingin melahirkan. Nah, lalu library. Nah, library adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan adalah is the place that you can buy or borrow books here. Jadi di sini kamu bisa meminjam buku atau membeli buku. Nah, mungkin kalau di Indonesia hanya meminjam ya teman-teman. Nah, mungkin di luar negeri bisa langsung membeli bukunya. Nah, lalu pawn shop. Nah, pawn shop itu seperti toko gadai ya. Mungkin kalau di kita seperti pegadaian mungkin. Nah, di sini is a store that lends money in exchange for a valuable thing that they can sell if the person living it does not pay an agreed amount of money by an agreed time. A pawn shop loan or owner. Nah, jadi tukar pinjam ya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu bank. Nah, this is the place where you deposit, withdraw money or cash a check. Nah, jadi kamu bisa menabung di sini, bisa berbentuk deposit atau ngecek atau memeriksa uang yang ada di bank yang kamu tabung misalnya. Nah, lalu stationery shop. Nah, stationery is a mass noun referring to commercially manufactured writing materials, including cut paper, envelopes, writing implements, continuous form paper, and other office supplies. Stationery includes materials to be written on by hand. Nah, example-nya letter paper, or by equipment, for example computer printers. Nah, jadi misalnya kalau di kita toko buku AA mungkin ya. Nah, di sana
Stationery shop itu toko peralatan tulis, nah atau peralatan kerja. Nah di sini misalnya ada pensil, ada kertas-kertas, ada penyimpan dokumen, nah bahkan printer teman-teman. Nah lalu fishmonger shop. Fishmonger shop is a shop that sells fish. Nah jadi ini adalah toko penjual ikan, ya, ikan apa saja. Nah lalu grocery store is a retail store that primarily sell food. There we can buy some food such as vegetables, meat, cereal, snacks, jams with cheap prices. Nah jadi kita bisa membeli di toko grosir. Nah toko grosir atau grocery store, jadi kita bisa membeli yang banyak, mungkin lusinan dengan harga yang murah. Nah lalu butcher shop. Nah butcher shop itu adalah toko yang kita bisa di sana beli daging-dagingan, ya. It's a shop where you can buy meat. There we can buy some meats with freshly and more cheap. Nah lebih murah teman-teman. Lalu news agents. Nah jadi ini adalah toko yang menjual majalah atau koran-koran atau beberapa snacks, nah atau cemilan. Nah cigarettes, nah rokok, nah atau barang-barang yang membuat orang lokal tertarik, misalnya gantungan kunci dan lain-lain, ya. Nah lalu bakery. Nah bakery itu adalah toko roti. Nah is a place where bread and cakes are baked, or a shop where they are sold. There you can buy any breads and cake that you like. Jadi kamu bisa membeli di sini kue-kue dan roti-roti yang kamu suka. Lalu hardware store is a place to buy household hardware. Hardware store adalah toko perkakas, ya teman-teman. Toko perkakas. Nah misalnya ada obeng, ada meteran, ada gergaji dan lain sebagainya. Nah is a place to buy household hardware. Jadi adalah toko perkakas rumah. Nah misalnya ingin membangun rumah atau membuat sesuatu, misalnya meja, kursi dan lain-lain. Nah at this store you can buy screwdriver, nails, hammer, saw, axe, etc. dan lain-lain. Nah jadi kamu bisa membeli obeng, paku-paku, palu, gergaji, kapak dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya greengrocers. Greengrocers itu adalah toko untuk membeli buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar. Nah tersendiri, ya teman-teman. Penjelasan dari greengrocers is a shop where fresh fruit and vegetables are sold. Nah jadi ini adalah tempat jualan buah-buahan segar dan sayur-sayuran. Here di sini we can buy any kind of fresh fruits and vegetables with cheap price. Nah jadi kita bisa membeli buah-buahan dan sayur-sayuran dengan harga murah. Nah mungkin kiloan, ya. Nah such as orange, paprika, apple, tomatoes, mangoes, cucumber dan lain sebagainya, seperti jeruk, paprika, apel, tomat, mangga, timun dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah kita akan membuat sebuah kalimat menggunakan simple present tense and future tense. Nah sebelumnya kita pernah mempelajari tentang simple present kan di semester 1 kemarin. Nah jadi yang menyusun kata-kata, nah itu disebut simple present, ya. Nah masih sederhana. Nah have you ever to learn simple present tense and future tense before? Pernahkah kamu mempelajari simple present tense atau future tense sebelumnya? If you forgot about it, let's learn and practice again together. Nah kalau kamu lupa, kita belajar lagi ya bersama. Oke, selanjutnya simple present. Nah simple present tense merupakan salah satu tenses yang sering digunakan dalam penyusunan kalimat bahasa Inggris. Nah simple present tense ini dalam penggunaannya dapat berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang, yang sudah terjadi di hari itu juga. Nah seperti ini rumusnya. Ada subjek dan verb 1. Nah verb itu adalah kata kerja, subjek itu seperti I, you, we, they, she, it. Selanjutnya cara menggunakan kalimat simple present. Nah di sini ada subjek. Nah subjek itu ada I, you, we, they,
he, she, it. Nah, kata kerjanya di sini contohnya ada buy, go, dan take. Nah, di sini kan I, you, we, they untuk contohnya. Nah, kata kerjanya kita satukan dengan kata kerja yang ada di sini. Nah, teman-teman nanti boleh cari kata kerja yang lain selain contoh yang ada di layar ya, teman-teman. Nah, di sini perbedaannya kenapa dipisah. Nah, di sini I, you, we, they tidak menggunakan s ya, teman-teman. Nah, yang menggunakan s adalah he, she, it. Jadi buy jadi buys, go jadi goes, take jadi takes. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya contoh penggunaan simple present tense dengan kalimat I buy vegetable at greengrocers. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan di sini tempat membelinya. I buy vegetable at greengrocers. Jadi saya membeli. Nah, di sini objeknya membeli sayur-sayuran di greengrocers atau toko sayuran ya, toko sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, they go to the bakery for buy some breads. Nah, mereka pergi ke toko roti untuk membeli beberapa roti. She buys novel at bookstore. Nah, dia membeli novel di toko buku. He takes money for buy eggs at grocery. Dia mengambil uang untuk membeli beberapa telur di toko grosir. Nah, she buys some drugs at drugstore. Nah, jadi dia membeli beberapa obat ke toko obat. Nah, di sini pakai s ya yang he, she, it. Selanjutnya rumus simple future tense. Nah, future berarti kan yang terjadi di masa depan yang sudah direncanakan atau akan direncanakan. Misalnya untuk rencana ya. Nah, untuk membentuk kalimat simple future tense rumusnya ini. Subjek tambah will tambah verb 1 tambah objek. Nah, atau subjek to be-nya itu berupa is am-are. Nah, jadi pasangan dari is am-are misalnya I am, kalau am hanya I. Nah, lalu kalau is he is, she is, it is. Lalu kalau are they are, we are. Nah, dan yang lain-lainnya. Lalu going to plus verb 1 dan objek. Nah, jadi ini pakai going to. Selanjutnya adalah penggunaan kalimatnya. Nih, contoh penggunaan dalam kalimat menggunakan simple future tense. Nah, they are will go to school for examination next week. Nah, mereka akan pergi ke sekolah untuk ujian di minggu depan. Nah, jadi kalau misalnya pakai go to itu subjeknya harus ada pasangannya. Contohnya di sini they are. Nah, lalu she will go to the supermarket in the evening. Nah, jadi kalau misalnya huruf vokal di sini penyebutannya jadi di ya. Kalau misalnya huruf s atau bukan huruf vokal the. Nah, di sini she will go to. Nah, jadi pasangan she adalah is. Nah, dia perempuan. Untuk perempuan akan pergi ke supermarket di sore hari. Lalu ketiga, he will buy 2 tickets for watching movie at cinema. Dia akan membeli 2 tiket untuk menonton film di bioskop. Nah, jadi will di sini kalau misalnya hanya memakai will tidak pakai go to, nah pakai verb 1 saja ya. He will buy 2 tickets. Nah, jadi buy itu adalah verb atau kata kerja. Dia akan membeli 2 tiket untuk menonton film di bioskop. Lalu keempat, I'm going to bus station with my friend tomorrow. Nah, saya akan pergi ke stasiun bus bersama teman di esok hari. Nah, jadi I am, pasangan I adalah am, going to. Nah, karena pakai going to, dia memakai pasangannya I am ya. Selanjutnya, nah untuk proyeknya teman-teman nanti di sini mengisi pada bagian A mengisi misalnya ingin di sini ada at the fishmongers I buy. Nah, jadi di toko ikan atau tempat jual beli ikan aku membeli apa. Nah, kalau fishmongers nah, berarti beli apa.
contohnya ya satu saja, fish. Nah, jadi kamu tulis di sini I buy fish, aku beli ikan, seperti itu teman-teman. Lalu at the grocery store she buys, nah di toko grosir dia beli apa. Nah, di sini teman-teman bisa pilih kosakatanya yang tepat, beli apa di sana. Lalu yang kedua, at the grocery store she buys, di toko grosir dia membeli apa? Dia membeli apa di toko grosir. Nah, di sini ada kosakatanya yang bisa dipilih dan sesuai dengan tokonya ya di sini. Nah, ini maksudnya cat food dia, bukan cat tad. Harusnya cat food, ada kesalahan penulisan. Nah, lalu di bagian B, teman-teman nanti membuat kalimat menggunakan kosakata tentang tempat umum, simple present tense dan future tense ya. Di sini teman-teman membuat masing-masing 2 kalimat. Nah, 2 kalimat present tense, 2 kalimat future tense. Boleh pakai kata kerja yang teman-teman bisa tanya mungkin dengan orang tua, atau bisa di kamus dicari kata kerja apa saja di buku masing-masing ya, buku bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, nanti langsung di foto dikirim ke classroom. Oke, segitu saja teman-teman, semoga pembelajarannya bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, selamat mengerjakan proyek bahasa Inggrisnya ya teman-teman, tetap semangat walaupun masih COVID ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.